Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi di sini ada 6 tempat, 6 pelajaran dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran ini terbatas dari pelajaran akidah yang dibahas oleh penulis. 6 tempat ini semuanya terkait dengan pembahasan apa? Pembahasan akidah. Iya. Al-Mawdi'ul Awwal, Qissatu Nuzulil Wahyi. Pelajaran pertama atau tempat yang pertama adalah kisah penurunan wahyu. Iya. Kata beliau al-Mawdi'ul Awwal, Qissatu Nuzulil Wahyi. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Ila qawlihi wa li rabbika fasbir. Kisah turunnya wahyu, dan pada kisah itu terdapat keterangan bahwa ayat pertama yang dengannya Allah mengutus beliau adalah ya ayyuhal muddaththir. Ayat yang pertama diikuti beberapa ayat, jadi ada 7 ayat ya. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, berdirilah, beri peringatan. Iya. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan terhadap perbuatan dosa hendaknya kamu tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan engkau memberi dengan maksud memperoleh banyak, balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Ya. Dan untuk perintah Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Baik. Terkait dengan kisah turunnya wahyu. Ya, dimaklumi ya di dalam sirah tentang kisah turunnya wahyu itu. Bagaimana awal kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisahnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam kisah yang panjang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, ketika sudah dekat turunnya wahyu, beliau dibuat cinta untuk menyendiri. Iya. Bertahannuth kalau di bahasa hadits. Dan ditafsirkan oleh Az-Zuhri at-tahannuth, at-ta'abbud dawati adat. Yaitu beribadah pada beberapa malam. Jadi Nabi itu datang kepada Khadijah mengambil bekal. Lalu beliau pergi ke Gua Hira. Dan beliau menyendiri di Gua Hira itu. Bertahan beberapa malam. Habis bekalnya beliau balik lagi. Iya. Demikian seterusnya hingga datang kepada beliau apa? Jibril. Maka kisah datangnya Jibril, kemudian bagaimana Jibril itu memeluk Nabi sampai beliau susah bernapas, diperintah untuk membaca. Ya, sampai turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, setelah diterima wahyu ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun kembali ke rumah ya, mendatangi Khadijah. Iya. Dan beliau berkata, "Zammiluni, selimuti saya," menggigil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dihibur oleh oleh Khadijah radhiyallahu anha.
Dan di situ tampak ketulusan ibu kita Khadijah dan besarnya jiwa beliau. Ya, beliau membesarkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar kisah itu, Khadijah langsung berkata, La wallah la yukhzikallahu abada. Tidak demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau selama-lamanya. Kamu ini menyambung silaturahmi, berbuat baik, dan sebutkan dari kebaikan Nabi Muhammad sampai beliau tenang. Ya, kemudian Khadijah pun membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Ya, kemudian Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa itulah namus. Ya, namus ini bahasa Ibrani, itu artinya Jibril yang biasa turun, itu yang mendatangi Nabi Musa dahulu. Iya. Maka diberitahu oleh Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwa nanti pada saatnya tiba engkau akan dikeluarkan oleh kaummu. Dan pada saat itu andai kata saya masih hidup, maka saya akan menolong engkau nasran mu'azzara, dengan pertolongan yang sangat kuat. Iya. Maka Nabi SAW berkata, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusir saya dari negeriku sendiri? Iya. Maka Waraqah bin Naufal berkata, tidak ada seorang pun yang datang seperti yang kau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Iya. Maka Waraqah bin Naufal ini radhiyallahu anhu, beliau meninggal sebelum turun wahyu yang apa? Wahyu ya ayyuhal muddathir. Iya. Nah, lama meninggal Waraqah bin Naufal. Jadi saya sebut tadi radhiyallahu anhu sebab dia dihitung dalam deretan apa? Deretan sahabat, karena begitu Nabi menjelaskan bahwa dia di ini telah datang kepadanya wahyu, maka Waraqah bin Naufal tahu itu. Ya, dan dia sudah berazam akan menolong apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu Waraqah bin Naufal namanya disebut oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah di dalam deretan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka setelah itu berjalan beberapa waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lagi Jibril duduk antara langit dan bumi. Ya. Maka beliau pun kembali ke rumahnya dalam keadaan menggigil. Ya, kemudian minta diselimuti. Maka taruhlah ayat-ayat ini kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turunlah ayat-ayat ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penjelasan tentang bagaimana awal turunnya wahyu itu. Baik, ini pembahasan yang pertama tentang kisah bada nuzulil wahyu. Tentang kisah bagaimana permulaan turunnya wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah panjangnya secara lengkap itu ada ya di dalam hadits-hadits di pembahasan sirah. Tapi maksud dari sirah di mana yang ingin kita pelajari di sini? Ini satu, di pembahasan yang ingin ditekankan oleh penulis. Iya. Yang ditekankan oleh penulis. Apa ayat yang pertama turun kepada Nabi yang dengannya beliau diutus sebagai Rasul? Iya, diutus sebagai Rasul. Ini yang ingin ditegaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan ini pada sesi berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.